Welcome to Total Politik. Udah lama kita nggak ketemu, gue ngoceh-ngoceh sendiri. Terakhir gue ngebahas siapa ya, Jar? Bahas Ini Bu Megawati ya, soal milenial. Nah kemarin juga Batara bahas soal miras tuh, ngoceh-ngoceh sendiri. Gara-gara gue ngomong-ngomong sendiri, banyak yang pada ikutan buat ngomong-ngomong sendiri juga. Nah, kali ini gue mau ngebahas soal tema yang sangat fenomenal di politik Indonesia belakangan ini, yaitu soal Habib Rizik Syihab. Nah awalnya kan gue udah bikin konten soal kepulangan Habib Rizik sama Batara di konten A1 waktu itu. Jadi gue membahas lah soal penyambutan, soal kerumunan yang terjadi. Kita juga mengomentari banyak orang yang datang dan sebenarnya bertanya, lebih tertarik untuk menanyakan kira-kira seperti apa nih yang terjadi setelah Habib Rizik pulang gitu. Jadi mempertanyakan apa yang akan terjadi setelah Habib Rizik ini pulang dari Arab Saudi gitu. Ketimbang membahas apa yang terjadi sehingga beliau ke Arab Saudi, sehingga kenapa, apakah beliau dicekal, apakah beliau itu dibuang dari Indonesia atau bermasalah hukum. Itu narasinya udah sangat tumpang tindih dan gue ngerasa narasi soal itu sudah sangat sangat tergantung dengan posisi lu di mana, sehingga lu akan mempercayai satu versi cerita. Kalau lu pro Pak Jokowi, biasanya pro pemerintah, biasanya akan memahami Habib Rizik ke luar negeri ini sebagai sebuah tindakan untuk kabur dari penegakan hukum. Tapi kalau lu misalnya bukan dari kubu pendukung pemerintah, pasti akan melihat Habib Rizik ke sana, ke Saudi itu sebagai sebuah upaya untuk lari dari sebuah persoalan yang dipolitisir gitu. Nah, makanya gue nggak mau berdiskusi di wilayah itu, tapi dengan apa yang sudah dimiliki oleh Habib Rizik hari ini, kira-kira masa depan beliau itu dalam konstelasi politik Indonesia seperti apa. Nah, kira-kira diskusi yang lalu gue ngebahas soal itu, silahkan dilihat di konten Total Politik yang lain. Nah, kali ini tuh gue awalnya tertarik mau bikin konten ini gara-gara nonton videonya Vasco sama Kiki The Potters di channel Macan Idealis, channelnya Vasco Rusemi. Di situ ternyata Kiki The Potters ini katanya mantan orang dekatnya Nikita Mirzani yang menjadi oposisinya Habib Rizik ya, ketika Nikita bilang berantem sama pendukungnya Habib Rizik dan bilang kalau Habib Rizik bilang Habib tukang obat, walaupun Nikita Mirzani udah mengklarifikasi belum tentu juga mengacu kepada Habib Rizik gitu, mungkin aja ke orang lain, Habib yang lain gitu misalnya. Tapi perdebatannya makin besar dan bahkan Habib Rizik itu ya tidak langsung kepada Nikita Mirzani, tapi merespon dalam ceramahnya di Maulid Nabi kalau gue nggak salah, itu bilang kata-kata gue agak nggak enak sih ngomong di sini ya, tapi nggak apa-apa, gue cuma mengutip kata-katanya Habib Rizik, menggunakan kata lonte gitu misalnya. Nah oke, kita bicara aja ya kata lonte ini karena udah diomongin sama Habib Rizik, tapi ya mungkin gue agak takut tadinya ngomong di konten gue, tapi ya udahlah kita coba ngomongin aja karena memang verbatimnya seperti itu. Nah, gue tidak mempermasalahkan. Ya sekali lagi gue ulang, gue tidak mempermasalahkan apakah kata-kata itu layak diomongin oleh seorang Habib atau enggak gitu. Itu biarlah ahli moral, ahli agama gitu yang menilai. Pasti punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi di sini gue mau ngelihat apa yang dilakukan oleh Habib Rizik ini sebagai sebuah playbook
beliau sebagai seorang tokoh publik gitu. Nah, Habib Rizik mengatakan kata lonte gitu. Kalau bagi kelompok-kelompok dalam tanda kutip kelompok sekuler yang berafiliasi pandangan dengan orang-orang yang pro gender equality, yang pro dengan katakan gender equality, berpandangan sekuler ya. Dan itu pasti akan sangat terganggu dengan kata-kata itu. Jadi dia akan bilang lah Habib Rizik melecehkan perempuan, merendahkan perempuan, menghina perempuan gitu. Dan orang-orang yang pro dengan gender equality, punya gender perspektif, pasti akan langsung terganggu dengan kata-kata Habib Rizik. Ya, akan langsung sensitif dan akan bahkan langsung reaktif gitu ketika mendengarkan kata-kata itu diucapkan oleh Habib Rizik. Tetapi di sisi lain ya, ada orang-orang yang katakanlah orang-orang kelompok arus bawah ya, yang menggunakan kata lonte itu dalam percakapan sehari-harinya gitu. Ya, kan nggak semua orang gitu yang punya gender perspektif melihat misalnya, oh iya Nikita Mirzani itu perempuan dan memang ya perempuan harus dihargai, perempuan harus dianggap setara. Kan nggak semua orang punya pandangan seperti itu. Ya. Dan yang mana orang-orang berpandangan seperti itu tentunya dari awal memang sudah nggak setuju dengan pikiran-pikiran dan cara bernarasinya Habib Rizik gitu. Kalau ibarat partai, dia bukan orang yang akan memilih Habib Rizik gitu. Orang-orang yang punya gender equality dari awalnya sebelum Habib Rizik ngomong kata lonte itu. Tapi ketika Habib Rizik ngomong kata lonte gitu kan, pasti ada nih sebagian kalangan gitu kan ngelihat yang udah tahu Nikita Mirzani dari dulu gitu, udah nonton Nikita Mirzani dengan segala kontroversinya gitu. Pasti akan berpikir, emang sih gitu, bener sih gitu. Pasti ada kalangan yang berpikir kayak gitu. Emang lonte nih orang gitu, pasti ada. Dan orang-orang yang seperti inilah yang dari awal juga memang udah setuju dengan pandangan-pandangannya Habib Rizik gitu. Nah ini yang gue mau bilang nih sebagai sebuah playbook, di mana gue membaca bahwa Habib Rizik lagi mencoba untuk, karena udah lama nggak pulang gitu ya, karena lama di Arab Saudi dan jauh dari pendukungnya, Habib Rizik lagi mencoba mengeksersis, ngangetin mesin lagi untuk mencoba membuat basis pendukungnya ini, orang-orang yang memang mendukungnya untuk aware lagi nih. Ayo kita gerak lagi gitu. Ayo kita konsolidasi lagi gitu. Jadi itulah makanya kata-kata itu digunakan. Kata itu ya maksud gua orang yang punya gender perspektif juga tanpa mendengar kata itu dari Habib Rizik ya kemungkinan besar juga tidak akan mendukung Habib Rizik gitu. Tidak akan mendukung dakwahnya, cara-cara dakwahnya Habib Rizik selama ini gitu. Memang orangnya dari awal memang tidak dalam posisi yang sama. Tidak mendukung bukan berarti tidak mendukung bukan berarti ini ya, bukan berarti menentang gitu. Tidak mendukung yang ambil jarak aja gitu. Nah, memang pesan ini sepertinya disampaikan oleh Habib Rizik kepada orang-orang yang memang sudah lama mendukungnya. Jadi ini membuat basis pendukungnya yang selama ini makin solid. Ini kalau kita contoh di Amerika Serikat, apa yang dilakukan oleh Donald Trump ya menurut gue mirip-mirip. Ya Donald Trump misalnya ngomong merujuk kepada seorang perempuan misalnya bilang fat pig gitu. She's a fat pig. Jadi dia bilang babi gendut gitu kan. Dia bilang perempuan yang dia tuju ini babi gendut gitu. Dia menggunakan kata itu terus grab them by the pussy gitu misalnya. Banyak banget istilah-istilah yang dikeluarkan oleh Donald Trump. Ya she's average, gitu. Not special. Jadi dia ngomongin perempuan, cewek, model gitu ya rata-rata aja gitu. Gak ada yang spesial gitu. Ya biasa-biasa aja rasanya gitu-gitu aja kira-kira meaningnya kayak gitu. Yang dianggap oleh kalangan liberal di Amerika itu sebagai penghinaan terhadap perempuan. Tapi kalangan konservatif di Amerika menganggap
ya memang kayak begitu American everyday American gitu. Memang kayak gitu percakapan sehari-hari orang Amerika gitu. Nah, gue ngerasa Habib Rizik memainkan itu, dan sebagian orang yang memang sudah setuju dengan Habib Rizik akan berpikir, ya memang kata lonte itu biasa gue sebutkan sehari-hari, kalau nggak lonte, jablay gitu, atau pecun gitu misalnya. Emang kata-kata itu yang dipakai sehari-hari gitu. Gue dalam percakapan sehari-hari nggak pernah tuh gue dengar temen gue ngomong wanita tunasusila gitu, nggak pernah ngomong WTS gitu, nggak pernah ngomong pelacur aja, nggak pernah. Gue jarang dengar. Tapi coba kalau kemarin tuh Habib Rizik menyebut wanita yang tidak memiliki akhlak dan moral gitu misalnya kemarin, untuk menggantikan kata lonte, pasti base-nya nggak cepat untuk memahami gitu maksud dari narasi-narasi yang dikeluarkan oleh Habib Rizik. Jadi ini gue lihat sih karena ini keyakinan gue ya, tapi ya gue nggak tahu apakah Habib Rizik punya pembisik atau konsultan narasinya atau seperti apa, gue nggak tahu gitu ya. Gue anggap aja ini langkah yang dengan Habib Rizik secara intuitif lakukan, ya karena beliau udah lama nggak dakwah, udah lama nggak pulang ke Indonesia gitu, ketemu pendukungnya yang begitu banyak itu lagi. Dia mencoba untuk mengkonsolidasi base-nya dia gitu, para pendukungnya dia, dan terlihat kan bahwa hari-hari ini isu kerumunan menjadi sebagai isu yang sangat sangat besar begitu, sebagai counter narasi dari orang-orang yang berkumpul untuk mendukung Habib Rizik. Ya kalau dalam kondisi kayak begini kan, orang yang tadinya biasa-biasa aja sama Habib Rizik, dengan isu kerumunan diputar setiap hari, diharapkan memunculkan sentimen yang tidak begitu suka akhirnya kepada Habib Rizik. Karena lagi COVID kayak gini, PSBB kayak gini, lu malah kumpulin orang. Padahal orang ini tadinya biasa-biasa aja sama Habib Rizik, nggak anti juga gitu ya. Dan nggak anti dan nggak ada masalah juga gitu. Nah, jadi narasi kerumunan ini hari ini menjadi sebuah antitesa dari dukungan base yang udah dimiliki oleh Habib Rizik selama beberapa hari belakangan ini gitu. Gue juga melihat kontennya Bang Fasko Rusemi tadi di awal gue sempat jelaskan, salah satu inspirasi gue membuat konten ini ya kontennya Bang Fasko dengan Kiki The Potters itu, dimana di dalam konten tersebut menurut gua itu banyak kata-katanya Bang Fasko dan Kiki itu yang kalau ditangkap oleh kelompok-kelompok yang feminis gitu, pro gender gitu ya, itu nggak akan nganggap Bang Fasko sama kayak Habib Rizik sebagai pelaku sexual abuse gitu ya terhadap perempuan gitu, merendahkan perempuan gitu. Misalnya kayak Bang Fasko nanya ke Kiki, gimana Ki, badannya kenceng gak Ki? Kenceng gak di kita badannya gitu. Jadi ngapain lu Bang Fasko nanya begituan? Gitu loh maksudnya, kalau lu tanya itu ya di belakang kamera aja. Kalau menurut gua ya Bang Fasko ya. Nah gitu, dan ya kembali lagi masalahnya tadi karena Bang Fasko nggak peduli juga dia, karena menurut gua nih Bang Fasko sadar betul bahwa penonton dia bukan orang-orang yang beraliran feminis, punya ideologi soal gender equality juga, tapi orang-orang yang memang senang kepada Habib Rizik dan dia mencoba mengamplifikasi narasi-narasi yang dikeluarkan oleh Habib Rizik tadi untuk memperkuat base. Jadi ketika sejak Habib Rizik pulang, gue lihat kontennya Bang Fasko itu semuanya mengamplifikasi itu gitu ya. Bahkan sebelum Habib Rizik pulang, kayaknya beliau udah tahu tuh, oh Habib Rizik bakal dijemput oleh orang sebanyak itu. Kayaknya Bang Fasko udah tahu karena sebelumnya dia pernah bahas itu dengan Babe Ridwan Saidi gitu. Nah di dalam konten yang sama Kiki The Potters kemarin itulah konten pertama Bang Fasko yang di atas 30 menit gua tonton sampai habis. Sorry sama Bang Fasko ya. Yang di atas 30 menit nih, tapi yang di bawah 30 menit udah banyak yang sampai habis. Gitu. Nah, gitu sih kalau gue melihatnya Bang Fasko melakukan amplifikasi
Dan ternyata hasilnya kan YouTube-nya Bang Vasco makin tinggi engagement-nya, gue lihat, gue perhatiin gitu. Dan memang ya itu tadi, kembali kepada rumus awal bahwa base-nya Bang Vasco dengan kehadiran Habib Rizik ini, Bang Vasco juga punya base yang sama yang kemudian juga diaktifasi dengan cara yang sama seperti bagaimana Habib Rizik melakukan aktivasi base politik sebagai base pendukungnya. Kalau Bang Vasco kan base penontonnya gitu. Nah, gitu sih yang gue lihat ya, bahwa dalam tahap awal kepulangan Habib Rizik lagi bicara kepada orang-orang yang selama ini sudah mendukungnya. Belum dalam tahap untuk berbicara bagaimana mengakuisisi kekuatan baru gitu. Ya, dan belakangan juga gue lihat ada berita misalnya Anies Baswedan dipanggil ke Mabes Polri, Kapolres Jakarta Pusat dimutasi, Kapolda Metro Jaya dimutasi juga, terus Kapolda Jabar juga dimutasi. Di satu sisi ya ini gue lagi melihat bagaimana Pak Jokowi hadir di sini. Nih karena lu nggak serius nih kemarin beresin itu, gue mutasi lo misalnya, kayak gitu pesannya yang ditangkap oleh orang-orang yang pro dengan Pak Jokowi gitu. Tapi di sisi lain orang yang pro sama Habib Rizik akan mikir, ini ya katanya kan memang Habib Rizik ini luar biasa gitu kan, baru pulang aja udah 4 pejabat yang dimutasi gitu kan. Jadi ada ini sebagai sebuah upaya untuk berbicara kepada base masing-masing gitu loh. Jadi ini bukan, lu jangan berpikir elektoral 2024 dulu kalau gue ngelihat ini. Ini sebuah pertarungan yang orang lagi bicara kepada base-nya masing-masing yang lagi ngumpulin modal gitu loh. Ibarat lu mau perang, lu lagi mau ngumpulin peluru, ngumpulin angka, ngumpulin dukungan gitu. Tapi belum berbicara masalah bagaimana dukungan ini dibawa ke dalam sebuah kontestasi elektoral gitu. Nah, kira-kira begitu. Dan menurut gua, apakah yang akan dilakukan oleh Habib Rizik dalam beberapa waktu ke depan, gua yakin ini akan banyak diksi-diksi seperti Lonte ini lagi gitu, yang akan dimainkan untuk kembali berbicara kepada base-nya Habib Rizik, pendukung-pendukungnya yang sudah lama ditinggalkan, dan kemudian mengkonsolidasi itu, yang mana kalau bagi gua pribadi, gua berharap Habib Rizik bangun partai sendiri. Biar dia ikut tarung dalam politik sekalian gitu kan. Jadi memang tarung sekalian gitu. Jangan sampai nanti ya gimana pun kan, segede-gede apapun FPI, di hari pemilihan orang tetap aja nyoblosnya partai gitu. Nggak ada bendera FPI di kertas suara gitu. Nah, menurut gua kalau base-nya makin kuat dan makin meyakinkan, bukan nggak mungkin Habib Rizik ini akan didorong oleh seseorang atau siapapun gitu ya untuk bikin partai politik. Ini tergantung kepada Habib Rizik lagi, apakah beliau yakin untuk bermain di politik dengan apa yang beliau udah punya hari ini. Tapi di sisi lain beliau sudah sangat merasakan bagaimana kalau dukungan politik itu tidak dimiliki di negara ini gitu. Jadi mungkin itu aja dari gua. Sampai jumpa lagi di episode Total Politik lainnya. Dah. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.